seluruh bumi memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang berusaha mengganggu setiap ibadah kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan, Roh Kudus yang berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Boleh disapa dirinya. Tuhan, kita mau menyembah Raja pemenang dalam kehidupan kita. Haleluya.
Biarlah setiap kita mau mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami mau menghormati firman Tuhan. Sebab kami sangat mengasihi Bapa lebih dari apapun. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang menuntun kami. Kami pada saat ini kami berdiri di semua anugerah Tuhan.
kami hati untuk lebih mengasihi Engkau, sehingga setiap firman Allah yang datang kepada kami dapat lakukan oleh karena Roh Kudus yang memampukan kepada kami. Segala tipu daya, segala pekerjaan iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami, yang membebaskan, melepaskan kami, sehingga kami mengalami berkat dan sukacita dari pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, Engkau pakai untuk menyatakan isi hati-Mu, dan kami siap untuk diberkati. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Boleh dibilang suaranya kencang ya? Ya, oke. Mohon maaf, telinga saya sebelah kiri agak terganggu. Saya pikir suaranya kecil ya. Rupanya sudah besar. Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-20 atau 35 ya. Sampai ayat yang ke-35 dari Matius pasal 18 mulai ayat 21. Kita baca bergantian. Saya membaca ayat 21, Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat 22 dan seterusnya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukanlah aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali lipat. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, ia tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sejumlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala perbuatan berdosa. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain, dia berkata dengan kawan ini, katanya, bayar. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dia menolak dan menyatakan kawannya itu dalam penjara sampai selesai hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh mengambil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kau mengampuni padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?
atau maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Satu kebenaran yang ingin disampaikan kepada kita tentang prinsip-prinsip dasar dari sebuah pengampunan. Kemampuan seseorang untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita itu menunjukkan sebuah kebesaran hati kita atau seseorang. Jadi kalau kita memiliki hati yang mampu mengampuni menurut Alkitab, itu menunjukkan kebesaran hati seseorang. Semakin besar ia dirugikan, semakin besar ia mengalami sebuah kerugian, semakin besar ia diperlakukan tidak adil, tetapi tetap mengambil prinsip mengampuni, maka sesungguhnya orang-orang yang demikian sangat agunglah karakter hidup yang dimilikinya. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak bisa mengampuni pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan orang yang terkecil, kita itu hanya menunjukkan sebagai orang-orang yang sangat kerdil, sangat sempit pemikirannya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Alkitab dari Matius pasal 18, khususnya ayat 21 sampai ayat 25 ini. Ada dua kelompok orang yang mengerti dengan baik dan tidak mengerti prinsip mengampuni itu. Ada seorang yang semakin dirugikan, tetapi semakin melepaskan pengampunan, mengalirkan pengampunan kepada seseorang yang bersalah. Tapi ada seseorang juga yang kedua yang diperlakukan secara tidak adil dalam jumlah yang kecil, dia tidak bisa mengampuni. Nah, di dalam tradisi Yahudi seperti pertanyaan Petrus di dalam ayat yang ke-21 itu, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Rupanya ada satu kebiasaan, ada sebuah budaya yang berlaku di bangsa Israel, bahwa untuk mengampuni itu hanya dibutuhkan waktu 7 kali. Rupanya mengampuni bagi mereka ada batasan waktunya, hanya 7 kali saja boleh mengampuni. Semisal kalau saya bersalah kepada Bapak Ibu Saudara, saya minta maafnya hanya boleh 7 kali dan itu diperbolehkan. Tapi setelah itu harus ada sebuah penghukuman. Kalau di negara kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengar satu berita, betul orang bersalah, tetapi tidak cukup hanya meminta maaf. Ada hukum positif yang berlaku. Rupanya permintaan maaf itu hanya sekedar ucapan bibir.
Dan diterimanya permohonan maaf itu hanya sekedar ungkapan permohonan atau pemberian maaf saja. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang kadang-kadang menjadi satu dilema bagi kita hari-hari. Betapa susah, betapa sulitnya orang memberikan sebuah pengampunan. Kesabarannya habis hanya sampai kepada titik tertentu. Mari kita coba mengkoreksi ayat demi ayat yang telah kita baca. Dikisahkan mulai ayat yang ke-23 itu, ada seseorang yang memiliki hutang 10.000 talenta. Seorang tuan memberikan sebuah material kepada hambanya sejumlah 10.000 talenta. Tapi hambanya itu tidak sanggup untuk membayar. Pertanyaannya, seberapa besarkah 10.000 talenta itu jika dihitung menurut uang hari ini atau konteks pada waktu itu? 10.000 talenta itu di dalam Alkitab, 1 talenta itu 6.000 dinar. Ingat ya, 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, 1 dinar itu adalah upah seseorang bekerja. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Jadi kalau dihitung 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja, atau kalau dikerucutkan lagi menjadi 20 tahun bekerja, itu 1 talenta. Sekarang persoalannya, hutangnya itu ada 10.000 talenta. Jadi untuk membayar hutangnya, ia membutuhkan waktu 200.000 tahun baru selesai itu hutang. Pertanyaannya, apa mungkin seorang hamba itu dapat membayar hutangnya? Sampai dikatakan semua keluarganya, harta bendanya dijual, tidak akan sanggup membayar hutang 10.000 talenta itu. Itu sebuah nilai yang terlalu besar. Tapi di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, lihat, ada sebuah keadilan Allah yang berlaku yang ditunjukkan dalam kisah itu. Tuannya itu membebaskan semua hutangnya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, inilah anugerah Allah yang digambarkan Bapa di surga itu sebagai Tuhan yang memandang hambanya tidak dapat membayar hutang sampai kapanpun. 200.000 tahun itu saya tidak tahu berapa generasi bisa menyelesaikan hutangnya. Tetapi Bapa itu atau Tuhan itu memberikan anugerah, melepaskan hambanya dari keterikatan hutang itu, sehingga hambanya itu tidak lagi perlu mengusahakan untuk mengembalikan hutangnya, karena semua sudah dianggap selesai. Semua sudah lunas terbayarkan. Hamba itu sekarang tidak ada lagi beban. Ini merupakan satu gambaran bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Secara pribadi kita itu punya hutang besar kepada Tuhan kita. Kalau menurut waktu, tidak terhitung waktu yang dapat kita balas untuk membayar hutang dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada sesuatu yang dapat menyelesaikan dari hutang dosa kita. Mau kita bekerja berjerih lelah sedemikian rupa. Inilah gambarannya. Tetapi kita membaca dari ayat itu, Bapa di sorga tidak memandang lagi dosa dan pelanggaran kita, tetapi Ia membebaskan, memberikan surat hutang dan dicap lunas dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Pertanyaannya, siapa yang sanggup membayar hutang dosa kepada Dia? Sebab hanya Dialah melalui tubuh manusianya lah yang dapat menyelesaikan. Hanya orang yang tidak berdosalah yang bisa menyelesaikan orang yang berdosa. Kita dengar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tentang Kristen progresif kan? Keselamatan itu tidak hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus juga ada keselamatan. Salah satunya dengan cara apa? Berbuat kebaikan. Kalau ukurannya keselamatan adalah kebaikan, maka kitab Yesaya telah mengunci bahwa perbuatan manusia yang berdosa itu bagaimana mungkin menghasilkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara air kotor, air yang keruh bercampur dengan segala macam bahan-bahan kimia yang jahat, bagaimana caranya supaya air itu bisa dimanfaatkan dengan baik? Tentu diolah dengan cara yang berbeda. Air yang tercampur dengan bahan-bahan kimia yang tidak baik tidak boleh dimakan. Itu beracun, berdampak negatif bagi tubuh ini. Tapi harus diolah dulu. Kadar pH-nya harus demikian, kadar ini itu harus demikian dan seterusnya, baru bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengubah air itu menjadi baik? Dirinya sendiri tidak mungkin, karena dirinya sendiri tercemar. Tentu ia membutuhkan pihak atau badan-badan yang lain untuk dapat menyelesaikan hutang dosa kita. Bagaimana mungkin dengan kebaikan bisa terbayarkan? Hasil dari kebaikan kita pun karena dosa, tidak mungkin ada yang baik. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak mungkin ada unsur ketulusan karena kita orang berdosa. Kita memberi, ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari seseorang tersebut. Itulah natur nilai orang berdosa. Tapi lihat, Bapa di sorga tidak memandang seberapa besar kesalahan, seberapa besar pemberontakan, seberapa besar dosa. Tetapi Dia telah memberikan garansi, melunaskan semua hutang-hutang dosa kita. Kapan itu terjadi? Pada waktu Dia mati di atas kayu salib. Pertanyaan sekali lagi, adakah harga, adakah nilai yang dapat menyelesaikan dosa kita selain daripada pengorbanan Yesus Kristus? Tidak. Saya ingin katakan, tidak ada keselamatan di luar dari Yesus.
Bahkan kemarin saya betapa sedih saya mendengar ada gereja tua. Gereja tua itu maksud saya bukan lamanya, tetapi dia memang gereja sudah mula-mula ada. Ketika pastornya ditanya, bagaimana konsep keselamatan dari agama Anda? Dia katakan, pastor itu berkata, gereja kami mempercayai ada keselamatan di luar daripada Yesus. Inilah yang sedang ditawarkan kepada kita. Tidak harus kita pergi ke gereja, yang penting hati kita. Itu yang ditawarkan oleh aliran-aliran yang berkembang hari-hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan berdasarkan kebenaran ini. Siapa sebenarnya yang dirugikan atas pemberontakan, atas pelanggaran, atas kesalahan kita? Bukan orang lain, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak kita, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang dihina, yang diperlakukan tidak adil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya setiap orang melakukan dosa, dia tidak hanya sekedar berdosa kepada dirinya sendiri, tetapi secara tidak langsung dia telah memberontak kepada Tuhan. Dia sedang melawan Tuhan. Kita melihat ada dua kisah yang selanjutnya. Ada seseorang yang telah dibebaskan tadi, hambanya tadi yang telah dibebaskan karena memiliki hutang 10.000 talenta itu. Rupanya hamba itu di luar. Ada seorang lain memiliki hutang kepada hamba itu. Jumlahnya hanya sedikit, 100 dinar. Jumlahnya hanya 100 dinar. Kalau kita bandingkan upah 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Tapi kalau 100 dinar itu artinya kita bisa katakan 100 hari kerja, gitu kan? Hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Tapi yang 10.000 talenta tadi membutuhkan waktu 200.000 tahun. Jika kita bandingkan dengan punya utang 10.000 talenta dengan memiliki utang 100 dinar, itu tidak sebanding. Tapi lihat catatan di Alkitab, perumpamaan itu menggambarkan orang yang telah diberikan pengampunan oleh tuannya itu, yang telah dibebaskan hutangnya oleh tuannya itu, dia tidak dapat menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh tuannya. Yang terjadi adalah dia mencekik orang yang punya hutang itu, lalu memasukkannya ke dalam penjara sampai hutang-hutangnya dilunaskan. Ada sebuah perbandingan yang begitu tidak setara, tidak sederajat. Ini adalah gambaran kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan sudah membebaskan kita. Dengan daya, dengan kekuatan kita tidak bisa membayar hutang dosa pelanggaran kita itu. Pertanyaannya, kenapa ketika seseorang memiliki hutang kepada kita,
kita tidak bisa memberikan sebuah pengampunan kepada mereka. Saya dengan keluarga berprinsip begini. Kalau orang mau berhutang, saya memberikan pelajaran kepada ibu gembala dan anak-anak. Berikan sesuai dengan kemampuan. Jangan berharap itu kembali kepadamu. Lepaskan itu. Kalau saya ngomong begini, lalu jangan dipandang saya punya banyak. Tidak. Saya tidak punya apa-apa. Tapi seandainya ada orang yang begitu memerlukan, janganlah berhutang. Saya akan memberi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya di dalam saya memberi. Tapi lihat, ada satu pelajaran yang disampaikan di dalam ayat itu. Justru anak-anak Tuhan yang telah mengalami kelimpahan berkat pengampunan dari Tuhan itu gagal memberi pengampunan kepada orang lain. Kita telah memberikan sebuah beban yang terlalu berat kepada orang-orang yang seharusnya tidak berhak untuk menerima beban itu. Dan ini merupakan sebuah teguran yang keras. Nah, pelajaran dari Matius 18 dari ayat 21 sampai 35 itu saya simpulkan begini. Marilah terus kita belajar mengingat anugerah pengampunan dari Tuhan itu, bukan kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan kata lain, jika kita terus melihat anugerah Allah yang dicurahkan kepada kita akan dilimpahi dengan perasaan syukur yang sangat besar, yang tidak terhingga. Di mana perasaan dan ucapan syukur inilah sumber kekuatan bagi kita untuk kita dapat melepaskan pengampunan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, mereka adalah orang-orang yang tidak mengingat anugerah pengampunan dari Tuhan itu. Atau mungkin belum mengerti, belum menyadarinya. Kalau pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Kalau kita diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, mari kita melihat, mari kita memandang orang-orang yang di sekitar kita dengan cara pandang Tuhan, yaitu melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, ukuran kita untuk mengampuni itu akan juga dikenakan kepada kita. Seringkali kan ini menjadi alasan klasik bagi kita. Ketika kita ada gesekan dengan orang-orang atau sesama kita, kita berkata, Tuhan, saya mengampuni, tapi saya tidak mau melihat mukanya. Tuhan, saya lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada saya, tapi tolong Tuhan, kalau suatu saat saya bertemu di persimpangan jalan dan di situ sedang ada lampu merah dan kami antri bersama, tolong jangan perlihatkan mukanya kepada saya. Pengampunan itu bukan begitu, Bapak Ibu Saudara.
Pengampunan itu betul-betul melepaskan, yang berasal dari Tuhan, yang telah betul-betul mengampuni, lepas semua. Pengampunan dari Tuhan tidak dapat diganggu-gugat. Hukumnya adalah sakit, mengikat kepada semua orang. Dan pengampunan kita seharusnya berdasarkan pengampunan dari Tuhan. Lepaskan pengampunan, bukan hanya memperhatikan kesalahan orang lain. Orang yang terus merasa dirugikan, orang yang terus merasa dianggap tidak bernilai, tidak berharga, selalu mengalami kerugian-kerugian. Kalau dia tidak pernah bisa mengatasi perasaan yang dirugikan ini, hidupnya hanya akan terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Sebagaimana sebuah perumpamaan yang seringkali kita lihat. Seorang ibu yang akan pergi ke pasar, dia menggendong bakulnya dengan sejumlah dagangan yang begitu berat. Ketika dia naik ke atas mobil, bebannya itu tetap dipikul. Inilah yang saya katakan, tindakan memikul beban di atas kendaraan itu adalah tindakan yang sia-sia, hal-hal yang tidak perlu. Ingat ya, orang yang hanya terus merasa dirugikan dan sulit mengatasi perasaan dirugikan ini, ia hanya akan membebani dirinya sendiri. Apa enaknya Bapak Ibu Saudara? Apa sih bahagianya memendam rasa marah? Apa enaknya memendam rasa dendam? Apa enaknya mempertahankan rasa benci? Itu hanya menjadi hal yang sia-sia untuk kita pertahankan. Malah secara psikis akan mengganggu daya tahan tubuh. Karenanya menurut saya menjadi penting, jangan tambah-tambah kerugian hidup kita dengan hanya memperhatikan kesalahan-kesalahan orang yang kecil kepada kita, sementara pengampunan yang besar itu telah kita terima. Sebaliknya harus kita memikirkan begini, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, dan itu merupakan sesuatu yang telah kita terima, dan mengingat hal itu terus akan memberikan kedamaian, akan memberikan ketentraman, akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sebuah pengampunan yang sejati dari Tuhan. Dia tidak ingat lagi kesalahan kita. Dia tidak hitung-hitung lagi kesalahan-kesalahan kita, tetapi semua ditanggalkan, semuanya dilepaskan sedemikian. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, untuk belajar melepaskan pengampunan. Dasarnya dari mana? Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan segala pelanggaran dan kesalahan. Kesalahan saudara-saudara kita terlalu kecil untuk diingat, terlalu remeh untuk setiap hari kita perhitungkan, terlalu sepele untuk kita bandingkan dengan karya dan perbuatan Tuhan.
sesuatu yang lebih besar, kenapa kita selalu memperhatikan yang kecil? Kalau Bapak Ibu Saudara pengendara kendaraan, saudara tidak akan pernah memperhatikan kerikil di jalan yang kecil. Tapi pasti Bapak Ibu Saudara memperhatikan batu besar. Kalau di jalan itu ada batu yang besar. Persoalan dari kekristenan kita hari ini, kita itu hanya memperhatikan hal yang sepele. Kesalahan orang terhadap kita yang seharusnya kita begitu mudah lepaskan, tapi kita tumpuk, kita simpan sedemikian rupa. Sementara pengampunan yang dari Tuhan yang besar itu kita abaikan. Mari kita belajar sebuah pengampunan yang sejati dari Tuhan. Kalau Anda sebagai suami, sebagai istri, mari kita belajar untuk mengampuni dengan tulus. Berikanlah pengampunan yang sejati kepada pasangan hidupmu. Engkau sebagai anak, mungkin engkau merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua. Ingat, ada pengampunan yang begitu besar yang Dia telah kerjakan bagi kita. Jangan pandang hal-hal yang sederhana, yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Itu hanya akan menjadi beban berat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, sehingga dengan apa yang kita mengerti dengan baik dan berita firman Allah ini menginspirasi kita untuk kita membenahi sikap dan perilaku kita, untuk kita dapat memiliki satu kekuatan untuk memperbaharui seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk pernyataan-pernyataan dari berita firman-Mu yang sudah kami dengar. Mungkin belum seperti apa yang kami harapkan, tetapi Roh Kudus, Engkau yang bekerja lebih jauh di dalam hati kami. Engkau yang memberikan kebebasan yang sejati kepada kami, dan kami pun akan belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Roh Kudus, bimbing kami ke dalam jalan kebenaran-Mu, untuk kami hidup di dalam terang firman Allah, sehingga hidup kami bebas, hidup kami merdeka, sebagaimana Tuhan telah membebaskan kami, dibuktikan dengan Engkau mati di kayu salib. Demikian kami akan menjadi gereja, menjadi umat-umat Tuhan yang bebas, tidak lagi dihalang-halangi oleh kesalahan-kesalahan terkecil dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami sekalian. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, dan berkati kami sekalian. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang berkata dan firman. Amin. Saudara, terima kasih Bapak Ibu yang disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang juga saya persilakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk telah memuji-Mu yang nama-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih berkati setiap pendidikan, pekerjaan kami, usaha kami, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan
Disampaikan selamat ulang tahun kepada Saudara Andrea Stefano Tasoid tanggal 7. Tuhan Yesus memberkati. 17 ya, tanggal 17. Itu anak muda yang di sana pakai masker. Nah, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Ibu Suryani Miharja tanggal 19 April. Hari ini Bapak Bensian Pangaribuan. Beliau masih ada di Papua, tapi dia ada di grup kita dan selalu mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Bensian Pangaribuan. Selanjutnya tanggal 1 Juni kita akan mengadakan refreshing beserta ibadah Padang di Ragunan. Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri kepada Bapak Yumai atau Bapak Stephen dan Bapak Stephen. Ketuanya Bapak Simanjuntak dengan biaya 50.000. Sekarang daftar saja. Pak Yumai kalau berdiri, Pak Stephen berdiri, mungkin ada yang berkenan. Apa Pak berdiri Pak? Nah, yang ini Pak Yumai, yang itu Pak Stephen gitu ya. Nanti daftar. Sudah berapa banyak Pak yang daftar Pak? 60 orang. 60 orang yang sudah daftar, 60 orang. Jadi dari tempat ini atas nama panitia, mohon Pak Ketua ya, mohon izin, jangan gara-gara gak ada uang gak ikut ya. Jangan memikirkan tentang uang itu. Jadi datang aja. Itu tanggung jawab panitia. Tanggung jawab panitia. Dengan kami sebagai kepala sidang, kami yang tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan hanya karena uang dan ikut. Saya nggak mau dengar nanti. Ya. Saya nggak mau dengar. Pokoknya datang saja. Ya kalau nggak ada 50.000, 10.000, dan 10.000 ya 5.000, itu aja. Ya kan? Ini panitia itu orang-orang paling gampang, paling enak. Tapi jangan semua 5.000 ya. Yang ada lebih 1 juta ya kasih ke panitia biar nggak membebani mereka. Kan begitu ya. Tolong secepatnya mendaftarkan diri supaya kita persiapkan busnya. Kalau 60 orang itu pasti ada 1 bus Pak. Kemarin saya ngomong kepada satu panitia harus pakai AC kan? Enggak kan ya? Ini cuma 1 jam perjalanan. Kalau pakai AC sekarang itu lengkap di apa namanya, jadi virus itu nggak keluar. Enak yang terbuka, bus yang jendelanya terbuka, angin masuk itu. Iya, bukan tronton, bus kan? Bus bukan tronton. Bukan truk, jadi kalau truk saya juga lebih baik batal kalau naik truk ya. Tapi bus yang jangan nggak asik nggak apa-apa, cuma 1 jam perjalanan. Tapi nanti bisa dibicarakan dengan panitia. Oh iya, kalau begitu ya bolehlah AC apa. Tapi supaya kita semua bisa jalan sama-sama. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Hari-hari ini bagi yang sakit, ya, mari kita jaga kesehatan tubuh kita supaya kita terus bisa hidup untuk memuliakan nama Tuhan tentunya ya. Saya kira itu beberapa. Oh, ini ada pengumuman baru. Tanggal 28 April minggu depan diadakan perlombaan memakai baju adat atau daerah, akan dipilih dari juara 1 sampai 3. Ya. Silakan. Ini nggak tahu pribadi atau keluarga, pribadi nggak ya? Pribadi mungkin. Silakan nanti tanggal 18 pakai baju adat. 25 ya. Dipakai baju adatnya, cantik yang ganteng gitu ya, supaya nanti timnya, panitianya bisa merekomendasi juara 1, 2, dan 3.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau mau donor darah, di depan kita ada mobil donor darah ya, di balai warga. Kalau mau pulang, mau donor darah silahkan. Nanti saya juga akan ke situ donor darah. Kalau Bapak Ibu Saudara darahnya bisa diambil, daripada dipegang dibuang siang-siang, ya, daripada digigit nyamuk sia-sia, ngasih makan nyamuk, lebih baik darah kita diberikan kepada orang yang banyak darahnya. Pak Ibu banyak darahnya. Ayo kita berdonor itu untuk kemanusiaan, Bapak Ibu, untuk kemanusiaan. Karena tidak banyak orang yang bisa, tidak banyak orang yang bisa. Kalau darah tingginya enggak normal, nanti pH-nya bukan pH. Trombositnya seperti apa gitu. Dicek dulu. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu ya. Kartono siap mendampingi terus. Kiranya Tuhan selalu memberikan keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga kita. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh sebab Engkau Allah yang memungkinkan kami untuk kembali bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Kiranya perkumpulan, peribadatan dan persekutuan kami, nama Kristus yang selalu disanjung dan ditinggikan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tuhan lawat kami, Tuhan berkati kami, jadikan kami rumah tangga yang diberkati, baik usaha dan pekerjaan anak-anak kami semua ada di dalam berkat dari Tuhan. Karenanya biarlah pertolongan, perlindungan dari Allah menyertai kami. Beri kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami beraktivitas dengan baik, agar nama Kristus selalu disanjung dan ditinggikan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Engkau pulihkan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Rudi yang hari ini terbalik di rumah sakit. Bapak ini merindukan untuk bersekutu bersama dengan kami, namun oleh karena keterbatasan tubuhnya, itu sebabnya kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu dari tempat ini. Segala sakit penyakit yang diderita kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Beri semangat, beri gairah kepada Bapak ini untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berkati saudara Andreas, berkati Ibu Suryani, berkati Bapak Betsian. Tuhan lawat kekasih-kekasih kami ini Bapak. Berkat Tuhan yang berlimpah tercurah bagi mereka. Amba berdoa bagi orang tua Benny yang setelah dirawat, mari Tuhan Engkau menyembuhkan dengan sempurna. Amba berdoa bagi Om Bunar yang telah selesai operasi, Tuhan pulihkan kesembuhannya dengan sempurna. Berkati Oma Unggang, berkati Oma Tampinio, Oma Evelyn, lawat dan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati pula gereja di tempat ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.